Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan masuk lagi dengan pembelajaran baru. Siap semuanya? Nah, oke. Yang kelas 12 ini sudah mulai hampir selesai ya. Jadi, mohon dengan sangat kita harus rajin belajar supaya nanti di tes di mana aja bisa menang. Baik, sebelum kita mulai, kita doa menurut kita masing-masing. Tetapi saya memimpin di sini, Ibu adalah menurut ajaran agama Katolik. Doa dimulai. Putra Kudus. Amin. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke, selamat pagi ya nak ya. Coba materi kita berlanjut terus dan jangan lupa absensi dulu sebelum kita mulai. Ya, kalau kita kemarin sudah bicara mengenai makromolekul tentang polimer, sekarang gabung lagi dengan yang namanya karbohidrat. Itu yang akan kita pelajari sekarang ya. Oke, kita buka tentang karbohidrat spesial. Perhatikan. Nanti jangan lupa dicatat ya di dalam buku catatan sehingga ada pertinggal. Yang kita bicarakan adalah tentang karbohidrat. Ini dia. Nah, karbohidrat itu merupakan jenis senyawa organik. Senyawa organik itu senyawa hidup ya, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, yang merupakan sumber makanan dan energi yang penting bagi manusia dan hewan. Itulah arti karbohidrat, adalah jenis senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan sumber makanan dan energi yang penting bagi manusia dan hewan. Nah, ada contohnya, yaitu gula, zat pati, dan selulosa. Inilah karbohidratnya. Sekarang kita lihat ya. Klasifikasi karbohidrat berdasarkan gugus fungsi yang diikat. Apa itu? Nah, kita lihat. Coba sebelum ini kau buka dulu bukumu tentang karbohidrat di halaman buku Grasindo, halaman 182. 182 ya. Karbohidrat dengan rumus apa? CnH2O M dalam kurung H2O-nya ya. CnH2O dalam kurung M. Nama lain dari karbohidrat apa? Sakarida. Ya. Yang artinya dalam bahasa Latin itu apa? Sakarum. Yang berarti gula. Ya, jadi gulanya ini ya terbentuk pada proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari. Ya, NCO2 tambah MH2O dalam energi matahari di dalam proses fotosintesis, maka terjadilah karbohidrat tambah N oksigen. Ya. Perubahan energi matahari menjadi energi kimia dalam biomolekul pada tumbuhan menjadikan karbohidrat sebagai sumber utama energi metabolit untuk organisme hidup. Nah, itu. Kau baca nanti halaman 182. Sekarang kita masuk kepada klasifikasi karbohidrat berdasarkan gugus fungsi yang diikat, yaitu aldosa. Satu aldosa adalah, apa itu aldosa? Karbohidrat yang mengandung gugus aldehid. Aldehid adalah COH atau CHO dan beberapa gugus hidroksil. Contoh, glukosa, galaktosa, ribosa, dan 2-deoksiribosa. Jadi dia mengandung gugus aldehid sehingga disebut dengan aldosa. Aldehid adalah, kita sudah selesaikan dengan senyawa karbon, COH atau CHO, dan hidroksil, OH. Jadi contoh dari aldosa adalah glukosa, galaktosa, ribosa, dan 2-deoksiribosa. Nah, ada lagi gugus ketosa, karbohidrat yang mengandung gugus keton atau CO, dan beberapa gugus hidroksil, contohnya fruktosa. Nah, oke, jadi ada dua, berdasarkan fungsi yang diikat, ada di bukumu. Kemudian, klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah atom karbonnya.
Bagaimana dia? Ada triosa adalah 3 atom karbon. Kalau tetrosa 4 atom karbon. Kalau 5 pentosa 5 atom karbon. Kalau 6 heksosa 6 atom karbon. Jadi klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah atom karbonnya. Kalau 3 tadi apa? Triosa, tetrosa 4, pentosa 5, heksosa 6. Nah, itulah dia. Baru, kalau klasifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi hidrolisis dan ukuran molekulnya. Monosakarida atau gula sederhana. 1 sakar, 1 gula. Karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan atau dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Contohnya glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Ini adalah monosakarida. Jadi kalau boleh dikatakan ini adalah gula yang paling sederhana. Ya, 1 sakar, 1 gula. Tak dapat diuraikan atau tak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Oke, yang kedua apa? Disakarida. Karbohidrat yang dapat diuraikan atau dihidrolisis menjadi 2 molekul monosakarida. Contoh, sukrosa. Sukrosa kalau dihidrolisis atau gula pasir itu, maka dia jadi apa? Kalau sukrosa adalah glukosa tambah fruktosa. Jadi ada 2 gula. Kalau laktosa adalah glukosa ditambah galaktosa. Itulah gula susu. Kalau maltosa dihidrolisis jadi apa? 2 mol glukosa. Sekali lagi. Disakarida adalah karbohidrat yang dapat diuraikan atau dihidrolisis menjadi 2 molekul monosakarida. Contoh, sukrosa. Kalau dihidrolisis jadi apa? Glukosa dan fruktosa. Sudah, catat itu. Kalau laktosa adalah apa itu laktosa? Glukosa dan apa? Tambahnya apa? Galaktosa. Ada pada gula susu, ASI itu ya. Kalau maltosa adalah terdiri dari 2. Apa itu? 2 molekul glukosa. 2 gula glukosa. Karena yang merupakan monosakarida tadi kan glukosa, fruktosa, galaktosa. Oke? Jadi 2 mol glukosa ini terdapat pada nasi. Kalau sukrosa terdapat pada tumbuhan yaitu tebu, gula biasa atau gula pasir. Oke. Jadi ada 2. Satu lagi, yang oligosakarida. Karbohidrat yang mempunyai beberapa gula sederhana yang terikat bersama tetapi tidak seperti polisakarida. Contohnya dextrin. Oligosakarida, karbohidrat yang mempunyai beberapa gula sederhana yang terikat bersama tetapi tidak seperti polisakarida. Contohnya apa? Dextrin. Satu lagi, polisakarida adalah karbohidrat yang dapat diuraikan atau dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Monosakarida tadi apa aja? Glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa. Ini contoh polisakarida apa? Selulosa, glikogen, amilum, atau zat pati. Sudah? Ini klasifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi hidrolisis dan ukuran molekulnya. Tolong dicatat. Ada berapa tadi? Hah? Ada berapa? 4, ya. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga oligosakarida, yang keempat polisakarida. Oke, lanjut. Struktur karbohidrat, kita lihat. Nah, inilah dia. C6H12O6. Nih strukturnya. COH itu di atas aldehidnya ini. Baru C1, C2, 3, 4, 5, 6. Atom C ketiga ada OH sebelah kiri. Atom C pertama ada gugus aldehid, COH. Lalu atom C ketiga ada OH sebelah kiri. Yang lainnya sebelah kanan. Lalu ditutup dengan CH2OH. Itulah glukosa. Atom C berapa tadi? Ketiga. Kalau galaktosa juga mempunyai aldehid. Ini
atom C ketiga dan keempat ada OH sebelah kiri. 3 dan 4, nanti mau gambarkan ini ya. Atom C ketiga dan keempat ada glukosa. Ada gugus OH sebelah kiri. Yang lainnya di sebelah kanan ditutup dengan CH2OH. Oke, jadi C6H12O6 juga. Oke, tapi ingat, untuk galaktosa ada atom C ketiga dan atom C keempat. Gugus OH-nya sebelah kiri. Baru fruktosa. Ada gugus keton. Atom C kedua ada keton, CO. Atom C ketiga ada OH sebelah kiri. Jadi CH2OH, atom C pertama dengan CH2OH, atom C ke-6. Ini fruktosa. Ini gula paling manis ya. Fruktosa. Ada lagi ribosa. Ribosa itu adalah 5. COH, lalu CH2OH, baru hanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, sebelah kanan semua OH-nya. Nih, itu namanya ribosa. Ada lagi 2 deoksiribosa. Deoksi artinya nggak ada oksigennya. Inilah dia. 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi oksi kedua tidak ada OH. Di sini kan ada OH. Sementara di sini tidak ada. Maka disebut dengan 2 deoksi. Atom C kedua tidak ada oksigen, deoksiribosa. Di sini adalah struktur karbohidrat, ada berapa gambarannya? Ada 5. Glukosa, atom C ketiga, ada OH, pakai gugus aldehid, jumlah C-nya 6. Atom galaktosa, atom C ketiga dan keempat, ada OH sebelah kiri, dan gugus aldehid, dan 6 C-nya. Untuk fruktosa, dia pakai gugus keton, atom C kedua, atom C ketiga ada OH. Ya, baru CH2OH, 6 C-nya. Kemudian untuk ribosa pakai aldehid juga COH, tapi atom C ke 2, 3, 4 OH-nya sebelah kanan. Untuk 2 deoksiribosa, 1 O-nya itu atom C kedua tidak ada O-nya. Ya, tapi pakai gugus aldehid juga. Atom C-nya jumlahnya 5. Itulah dia, Nak. Nah, kalau dibikin strukturnya, ya itu namanya tadi itu struktur apa ya? Coba kita tengok bukunya. Ada 2 struktur. Ada struktur ini struktur Haworth. Haworth itu cincin. Ya. Yang kalau struktur yang tadi itu adalah struktur Fischer. Yang tadi, yang sebelumnya. Ini Fischer. Struktur Fischer. Oke, lalu sekarang struktur Haworth. Haworth adalah ini yang pakai lingkaran segi 6. Ini dia, Haworth. Ya, untuk laktosa kita lihat struktur Haworth-nya. Laktosa terdiri dari 1 mol glukosa, ini dia, ditambah 1 mol fruktosa. Galaktosa. Ya, inilah dia gabungannya. Gambarkan nanti ya. Dari mana kita kira? Gabungannya lengket di OH, gabung dia. Ditutup dengan CH2OH yang ke-6. Untuk maltosa, ya, 2 mol glukosa. Ini glukosa, struktur molekul glukosa, Haworth, model Haworth, dan ini adalah 2 mol glukosa satu lagi. Ini struktur Haworth, cincin. Oke. Nah, selulosa. Nah, bergabung dia, ya. O, ya, CH2OH, OH, ya, glukosa gitu, pakai ikatan. O bergabung. Atas, bawah gitu. Selulosa. Oke. Nah, kemudian amilum, zat pati. Ini zat pati juga adalah ke bawah dia, O-nya. Ini terikatnya O-nya ke bawah. Apa beda selulosa dengan amilum? Adalah ini tadi ikatan O-nya untuk persambungannya. O-nya ini ada ke atas, kalau selulosa ada ke bawah. Ada ke atas, ada ke bawah. Oke, tapi kalau zat pati amilum adalah dia ke bawah semua O-nya, sambungannya. Oke, amilum. Struktur Haworth.
itulah dia. Jadi mohon dengan sangat ya, kita pahamilah tentang struktur glukosa ini, dan itulah yang disebut dengan karbohidrat. Oke, sampai di situ nak. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah struktur Fischer ya, karbohidratnya, glukosa, galaktosa, fruktosa. Struktur Howardnya tadi mana? Adalah ini ya. Oke, sampai di situ. Nanti silakan dicatat. Ibu berharap semua kita kerja. Untuk minggu depannya kita akan masuk kepada protein. Sampai di situ. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat mencatat. Ya, sampai jumpa minggu depan. Dadah.